Saya Sabrina Margareta Marpau. Saya akan melanjutkan video dengan judul Subnetting kelas B. Selamat menonton. Baiklah, pada video sebelumnya kita membahas mengenai apa itu subnetting, jaringan, kelas-kelas apa aja yang ada pada subnetting, nilai prefix pada tiap kelas, dan proses pengerjaan subnettingnya. Dan juga secara signifikan kita membahas pada video sebelumnya yaitu pembahasan mengenai subnetting kelas A. Maka di video kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai subnetting kelas B. Nah, pada subnetting kelas B ini ada dua hal utama yang membuat berbeda dengan kelas A. Pada kelas B, strukturnya itu yaitu network ID terletak pada dua oktet pertama dan host ID-nya terletak pada dua oktet berikutnya. Lalu yang kedua yaitu nilai prefix dari subnetting kelas B. Pada slash-nya ini di video sebelumnya dijelaskan mengenai nilai prefix pada tiap kelas. Nah, untuk nilai prefix di kelas B itu mulai dari 16 sampai 23. Makanya itu pada contoh ini termasuk ke dalam kelas B karena slash-nya di sini 18. Untuk pemahaman lebih lanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. 2000 years later. Dalam contoh soal, di sini tersedia contoh soal 172, 28, 75, 18, dan 18. Dan mana kita tahu ini kelas B, itu dari sini nih 18. Untuk range-nya B itu mulai dari 17 sampai 24. Jadi karena ini 18, jadi ini kelas B. Nah, untuk kelas B sendiri itu untuk yang ini itu net ID, ini host ID. Karena pada soal ini slash-nya 18, jadi dibutuhkan satu sebanyak 18. 1, 2. Kalau sudah jumlah 1 sudah 18, kita isi sisanya sampai jumlah 32 itu 0. Nah, kemudian jumlah binary ini kita ubah ke desimal. Untuk yang ini jumlah itu 255, teman-teman bisa hitung sendiri. Berikutnya juga 255 dan 192 dan 0. Nah, karena yang kita hitung adalah dua oktet terakhir, maka bisa kita ketahui untuk X itu jumlahnya 1, untuk jumlah dari angka 1, dan dia itu jumlah dari angka 0. Jadi, X-nya, jadi jumlah X-nya itu 2, dan Y itu ada 14. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ingat untuk dua oktet terakhir ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penghitungan. Pertama kita harus menghitung jumlah subnet terlebih dahulu. Untuk diketahui, subnet ini memiliki ketentuan rumus yaitu 2 pangkat X. Nah, dari yang di sini X itu ada 2, jadi 2 pangkat 2 itu ada 4. Jadi subnet itu menghitungnya. Untuk host juga memiliki ketentuan rumus yaitu 2 pangkatnya dikurang 2. Yang seperti kita ketahui Y itu ada 14. Jadi ya 2 pangkat 14 dikurang 2 sama dengan 16.384 dikurang 26 sama dengan 16.382 PC. Host itu menghitung kliennya, oke? Sekarang kita masuk ke blok subnet ya. Untuk blok subnet juga memiliki ketentuan rumus yaitu 256 dikurangi nilai IP terakhir pada subnet max yaitu ini 192. Itu jumlahnya adalah sehingga jumlahnya ialah 64. Sekarang kita sudah dapat range-nya. Range-nya itu kita mulai dari 0 ditambah 64 ditambah 64 ditambah 64 itu jumlahnya 128 ditambah 64 192. Sudah, kita cukup sampai situ saja karena ngikutin ini 4, ini jumlahnya ada 4, maka itu kenapa kita butuhkan 4 angka saja.
Sebenarnya kita akan menghitung tabel subnettingnya. Dalam tabel subnetting itu ada IP network, IP awal, IP akhir, dan IP broadcast. Untuk memudahkan teman-teman, kita bisa buat tabel ya. Nah, pada IP network kita masukkan 2,000 years later. oktet pertama pada soal, karena itu termasuk ke dalam network ID-nya. Lalu kita masukkan host ID-nya, yaitu ini dulu, dari 0. Di 2 oktet terakhir. 0, 0. Ya, kita isi juga sama 2 oktet pertama. Bedanya di sini, ini kita masukin. Di oktet ketiga, ininya baru kita masukin, 64. Ujungnya 0. Di ujungnya juga begitu. Masukkan ini 128 ketik 0. Ujungnya juga gitu juga ya guys. 192. Selanjutnya kita kerjain IP broadcast. IP broadcast itu adalah IP network selanjutnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman kita kerjain dari ujung dulu. Jadi ininya tetap oktet pertama. Nah, bedanya di sini adalah setelah 192 tambah 64 itu kan 256. Itu kalian kurang 1 untuk mengisinya. Ini 2, jadinya 255. Titik. Juga 0 kurang 1 itu juga jumlahnya 255. Nah, yang ini juga sama. 192 dikurang 1, 191 titik 255, karena 0 adalah 0 kurang 1, 255. Ini juga gitu, 128 dikurang 1, 127 titik 255. Ini juga 28 dikurang 1, 64 dikurang 1 itu 63 titik 255. Karena kita sudah dapatkan IP network dan IP broadcast, nah sekarang kita tinggal mencari IP awal dan IP akhirnya. Nah, kita mulai dari IP awal. IP awal adalah IP network ditambah 1. Jadi di sini 172.280.1 ini ditambah 1 ujungnya. Terus selanjutnya juga gitu. Ini juga 64 ditambah 1. 64 ujungnya juga 1. Terus ini gitu juga, ujungnya juga gitu. 1. Ini juga gitu. 192.1. Untuk IP akhir itu IP akhirnya itu network ID pada IP broadcast dikurang 1. Jadi ini 63.254. Ini 127.254. Ini 191.254. Ini juga 254 titik 254. Salah ini 255. Nah, untuk tabel subnettingnya kan sudah selesai nih. Jadi itu teman-teman ingat, ini tabel pertama ini itu apa? Gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 nih. Pas untuk yang 4 gang. Jadi yang kita cari itu dalam gang ini adalah 172.2875.18. Kita bisa cari di sini, bisa diperkirakan. Kamu bisa cari-cari
kita bisa tengok di gang kedua. IP pada soal itu 1722875. Jadi 172287518 itu bisa ditemukan di gang kedua. Jadi akhirnya adalah untuk IP. Oh my goodness. Salah aku. Kita bisa buat pernyataan di sini untuk IP 172287518 ditemukan pada gang kedua. Sekian dari video ini. See you.